Disampaikan oleh Ibu Profesor Poppy Rofaidah, SEMBA, PhD. Beliau merupakan guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran. Kepada Ibu kami silahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah hari ini diberikan kepercayaan oleh Rektor Universitas Tengku Umar untuk menyampaikan sharing session ya, informasi-informasi yang barangkali dapat menginspirasi kita semua berdasarkan hal-hal yang telah saya secara pribadi mengalaminya, di mana ini berdasarkan pengalaman pada saat menjadi atase pendidikan dan kebudayaan di Amerika Serikat dari 2018 sampai dengan terakhir kemarin. Dan hari ini pun juga saya terkejut juga, salah satu sahabat saya, Letkol Wijayanto Kusumo Harjono, yang mewakili Bapak dan Rem yang jadi Kasrem itu pernah sama-sama di Hawaii, saat itu di Hawaii Amerika Serikat ya, yang juga bisa dimintakan pengalamannya ya. Beliau sosok luar biasa. Saat itu kami mempromosikan diplomasi kebudayaan kepada US Army, kepada tentara Amerika Serikat melalui soft diplomacy, agar terjadi hubungan yang kuat antara Amerika Serikat dan Indonesia. Ternyata di sini hadir sosok-sosok luar biasa yang menjadi mitra dari UTU yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, karena ternyata terbukti salah satu mitra dari UTU ya, Bapak Letkol Wijayanto merupakan bagian yang mendukung kesuksesan UTU yang telah berusia remaja 16 tahun. Izinkan saya menyampaikan paparan mengenai hal-hal yang disampaikan pada Dies UTU ini. Jadi pada saat saya menjadi atase pendidikan dan kebudayaan, saya melakukan riset pada saat mayoritas negara-negara sibuk dengan COVID-19. Amerika Serikat itu pada bulan Maret April 2020, kita semuanya ingat, di mana Amerika adalah negara nomor 1 dengan jumlah COVID paling tinggi sedunia. Jumlah yang meninggal itu, jumlah percepatannya lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Padahal Amerika adalah negara superpower, negara paling maju, negara yang menemukan vaksin untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 saat itu. Tetapi pada saat yang namanya mayat bergelimangan di mana-mana, di saat itu juga pada saat yang bersamaan Presiden Trump saat itu mengumumkan dan meresmikan pembukaan cabang militer baru yang disebut dengan pasukan antariksa. Coba bayangkan Pak, pasukan antariksa yang kita kebayang adalah seperti Star Wars ya, itu betul-betul pasukan antariksa. Padahal Indonesia hanya memiliki pasukan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Tetapi Amerika Serikat saat itu meresmikan cabang terbaru yang disebut dengan pasukan antariksa, di mana pasukan antariksa ini didirikan tahun 2019, tujuannya untuk melindungi aset Amerika Serikat. Aset yang mana? Aset yang di darat, yang di udara, atau di mana? Aset di luar angkasa. Bayangkan, di luar angkasa itu ada apa? Ada satelit-satelit yang kalau Bapak Ibu tidak menggunakan handphone, kita tidak akan bisa pakai. Mereka menggunakan yang namanya teknologi satelit, yang satelitnya itu diluncurkan oleh banyak negara. Kita terbayang satelit itu kalau sudah, kemarin juga ada yang hilang ya, kemudian diluncurkan, itu jumlahnya sangat banyak sekali. Pemerintah Amerika Serikat ingin menjadi polisi antariksa sehingga bisa menguasai dunia. Dengan satelit saja yang namanya isi kandungan bumi sampai ke
ribuan dalam bumi ini bisa diketahui isinya apa saja. Coba bayangkan di saat COVID saat itu, tapi Amerika tetap jalan. Mau sistemnya yang A, B, C, D itu tetap berjalan. Itu yang sangat luar biasa sekali, yang menjadi membukakan mata kita betapa pentingnya kita memiliki satu ilmu. Ya. Selanjutnya gambar pasukan antariksa itu yang disiapkan sejak 2015-an oleh pemerintah Amerika Serikat, sudah mendapatkan anggaran dari Kongres, sudah diketok palu, bahkan sudah dibentuk pasukannya. Mereka melakukan pengamatan-pengamatan yang sebetulnya kalau kita perhatikan, kita itu sekarang ini adalah sedang perang digital ya, war ya, perang antar negara-negara. Itu adalah bagaimana dengan memperkuat kemampuan kita di bidang digital. Ini gambarnya. Kemudian saya pun juga sangat terkesima, semuanya mungkin tahu yang disebut dengan Elon Musk ya. Ini ada gambarnya Elon Musk. Tidak ada yang tidak tahu siapa Elon Musk. Elon Musk itu adalah CEO Tesla, yaitu perusahaan itu dioperasikan oleh pemerintah Rusia, ada Soyuz, kemudian oleh Amerika ada NASA. Kemudian karena pemerintah Amerika Serikat itu adalah salah satu negara yang memberikan keleluasaan kepada orang-orang yang mau melakukan riset, melakukan usaha secara reguler, pemerintah Amerika Serikat menunjuk perusahaan yang dibentuk oleh Elon Musk, SpaceX, perusahaan dirgantara pertama di dunia, mendapatkan proyek untuk meluncurkan roket ke luar angkasa. Kenapa Elon Musk? Elon Musk itu menemukan cara yang paling murah untuk meluncurkan roketnya keluar angkasa, di mana dia melakukan penelitian berulang-ulang selama 18 tahun. Dia bercerita, saya ditertawakan, saya dicemoohkan berulang-ulang, kamu gak akan mungkin bisa meluncurkan roket ke luar angkasa, gak ada yang bisa selain NASA dan Soyuz. Tetapi pada saat tahun 2021 Elon Musk bisa meluncurkan roket. Di situ dia membuktikan dengan ketekunannya, inovasinya, meluncurkan roket yang bisa kembali dengan presisi yang tepat di tempat di mana roket itu diluncurkan. Dan Bapak Presiden Jokowi saat saya menjadi atas pendidikan dan kebudayaan, saat itu berkunjung ke Washington DC dan berkunjung ke tempat peluncuran roket di Florida. Bapak Presiden Jokowi menyaksikan langsung bagaimana kehebatan dari perusahaan SpaceX ini. Dan dibuktikan oleh Elon Musk. Elon Musk punya mimpi yang ditertawakan setiap saat, yang menertawakan bukan seorang dua orang, bukan hanya orang Amerika, sedunia. Tapi pada saat roketnya meluncur, semuanya bertepuk tangan. Elon Musk saat ini menjadi perusahaan Tesla-nya dipercaya oleh dunia. Bahkan mengapa Presiden Jokowi ingin menemui Elon Musk? Karena di situ ada peluang Indonesia sebagai produsen nikel terbesar di dunia ingin menjadi salah satu supplier untuk memproduksi elektrik lithium, baterai untuk handphone ini yang sekarang dibutuhkan dalam jumlah yang sangat besar sekali, kebutuhan untuk elektronik mobile phone. Dan luar biasanya lagi ya, Elon Musk melalui yang disebut dengan pesawat Dragon Crew ini bisa meluncurkan astronot pertama kali di dunia oleh perusahaan swasta yang ditunjuk oleh NASA. Selama setahun dia punya program 15 kali peluncuran astronot ke luar angkasa. Luar biasanya NASA itu mengeluarkan biaya 80 juta US dollar untuk meluncurkan pesawat ruang angkasa, tetapi Elon Musk bisa hanya 55 juta US dollar, sehingga dia menang. Bahkan baru-baru ini baru membeli Twitter ya, perusahaan Twitter senilai yang luar biasa, unbelievable sekali. Nah, inilah kisah yang luar biasa dari Elon Musk yang menginspirasi kita. Tidak ada yang tidak mungkin, hanya dari ketekunannya dia melakukan riset. Nah, kita lihat ya, NASA menghentikan angkutan luar angkasa tahun 2011. Sejak itu NASA menggunakan roket Soyuz Rusia pernah diberhentikan karena riset tentang pengembangan yang namanya kedirgantaraan ke luar angkasa harus berjalan. NASA meminjam ke Rusia.
Padahal kita tahu sekarang ya, Rusia dengan Ukraina sedang perang, Amerika adalah pendukung Ukraina yang luar biasa, dan di antara mereka saling perang satu sama lain. Tapi untuk kepentingan ilmu pengetahuan mereka saling meminjam yang namanya stasiun luar angkasa, bukan stasiun terminal angkot, stasiun luar angkasa, Bapak Ibu. Iya. Bagaimana pembicaraannya? Tuh. Jadi tidak ada yang tidak mungkin dengan program Merdeka Belajar. Rektor UTU bisa ke Unpad nanti mau pinjam apa, Unpad bisa pinjam ke sini karena Unpad tidak punya laut seindah kemarin dibawa oleh Pak Rektor menyusuri pantai barat yang luar biasa indah sekali. Menikmati makanannya, menikmati kecantikan keindahannya, si mata biru luar biasa. Ini adalah aset-aset yang luar biasa yang perlu untuk dikembangkan oleh mahasiswa-mahasiswa sosok-sosok yang ada di UTU ini. Jadi dengan hampir 80 juta per kursi, sebagai perbandingan spesifik hanya mengenakan biaya 55 juta. Menjadi perusahaan yang mampu menekan biaya yang sangat murah sekali. Dan kita patut berbangga ada satu sosok orang Indonesia yang direkrut oleh Elon Musk bekerja di Tesla juga ada ya, kemudian ada di SpaceX baru-baru ini orang Indonesia yang memang belajar engineering dan supply chain direkrut. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Nah sekarang kita lihat apa sih yang disebut dengan pesawat luar angkasa. Sebesar lapangan bola pesawatnya, bagaimana bisa di luar angkasa dikirimkan per bagian per komponen satu persatu, si astronot yang memasangkannya satu persatu. Seperti membangun yang namanya bangunan di darat, dipasang satu persatu. Dan ini hampir 20 tahun saat ini. Ini adalah satu ilmu yang luar biasa, sepertinya tidak mungkin tetapi sangat mungkin dilakukan. Dan ada orang Indonesia yang bekerja di perusahaan-perusahaan multinasional. Ada lagi yang luar biasa yang menginspirasi kita. Jadi kalau Bapak Ibu semuanya tahu, planet Mars yang merah disebut planet merah. Kenapa disebut merah? Karena panas. Ini planet yang paling dekat, yang paling mungkin dieksplorasi sebagai tempat untuk tinggal manusia nanti. Karena kita sudah berjejalan, sudah susah sekali untuk menikmati hidup yang nyaman. Sudah ada perubahan iklim, hujan setiap saat. Saya berasal dari Bandung, hujannya tidak berhenti-berhenti ya, banjir setiap saat. Kita kekurangan sumber daya, malahan sampah lebih banyak dibandingkan dengan manusianya. Buang sampah ke laut menyebabkan permasalahan. Nah dicarilah satu eksplorasi. Bayangkan mesin penjelajah rover yang dibentuk oleh NASA diluncurkan tanggal 20 Juli 2020 saat sedang banyaknya COVID, sedang banyak sekali manusia yang meninggal karena COVID, mungkin sedang mengap-ngap, tetapi NASA mampu meluncurkan Mars ya, mesin penjelajah ke Mars. Bagaimana coba untuk meluncurkannya? Bukan dengan bensin Pak, seperti naik angkot dan mobil, dengan yang namanya teknologi tinggi, yaitu dengan sonar, dengan suara, teknologi. Kalau lihat itu gambarnya ya, gambar bagaimana di situ melibatkan 4.000 ilmuwan, 298 juta mile ya, 1 mile 1,6 km 1 milenya. Perjalanan dengan menggunakan sinyal radio ya dari bumi kemudian ke Mars, travelingnya 204 hari dan bisa sampai dan mendarat di planet Mars. Bayangkan, piring besi bisa langsung sampai di Mars. Gimana coba teknologinya? Saya minta tolong ke mahasiswa, tolong antarkan ke rektor UTU. Nggak nyampe-nyampe sehari, kamu ngapain aja? Iya, coba ini bicara planet Mars. Coba negara yang sudah memikirkan solusi untuk permasalahan di dunia. Dan tidak ada yang tidak mungkin, ini sangat mungkin sekali. Nah ini ya, jadi dihitung menggunakan artificial intelligence, kecerdasan intelijen. Saya kemarin ngobrol dengan Pak Rektor, bagus sekali ada jurusan
teknik informatika. Nah, salah satunya dilahirkanlah sosok-sosok yang memang memiliki untuk mencetak keilmuan seperti itu. Ada berapa sebetulnya? Apakah mesin penjelajah rover itu yang pertama kali diluncurkan di Mars? Tidak. Jadi sejak tahun 1992 sudah diluncurkan. Rusia, sekarang China juga meluncurkan ke planet Mars. Kemudian bayangkan, mesin penjelajah rover sampai dengan sekarang masih mengirimkan foto-foto digital ke NASA. Foto-foto bagaimana bentuknya planet Mars di NASA. Luar biasa. Kalau sekarang kita kirim WhatsApp langsung ya, hanya semenit 2 menit nyampe, itu memang harus ditunggu. Dan dikirimkan terus menerus, sudah hampir 1 tahun usianya dan masih berjalan. Masih dilakukan yang namanya monitoring untuk untuk mesin rovers yang ada di planet Mars ini. Nah, ini ya gambarnya. Nah, ada satu lagi fenomena yang disebut dengan GAFA. Apa GAFA itu? Kita sangat tergantung sekali saat ini dengan Google ya. Cari informasi googling. Mahasiswa kalau ditanya, don't ever say no before you are googling. Bener gak? Jangan ngomong enggak lah sebelum googling. Tuh. Kamu jangan nanya kalau belum googling dulu, nanti ketahuan ngomongnya ece-ece. Tuh ya. Amazon seperti Tokopedia, kemudian Facebook dan Apple. Ini adalah 4 raksasa besar yang mendominasi kehidupan sehari-hari kita. GAFA ini. Salah satu CEO-nya ya, Jeff Bezos. Jeff Bezos ini sekarang karena saking kayanya, dia akan menggelontorkan hampir 100 ya, billion. Ini hampir semua barang yang dibutuhkan itu ada. Mulai dari peniti sampai yang namanya barang senjata. Ini Pak Letkol Wijayanto kalau nyari spare part ada di apa? Coba bayangkan ya. Nah, inilah pada saat Jeff Bezos meluncurkan pesawat ruang angkasanya ya ke luar angkasa pertama kali. Ini kemudian itu stasiunnya ya, stasiunnya bayangkan, salah satu orang terkaya di dunia sama ingin juga mengeksplorasi, menemukan hal-hal yang tak lagi yang disebut dengan pemilik dari Virgin Atlantic. Ini perusahaan dari Inggris, perusahaan yang dari Inggris. Dia sekarang ini juga memiliki keinginan untuk meluncurkan pesawat keluar angkasa dan sudah dilakukan oleh Mr. Branson ya sebagai CEO dari Virgin Atlantic. Bahkan perusahaan ini karena dia adalah bisnismen menawarkan paket untuk space tourism. Siapa yang mau wisata keluar angkasa sudah ada, ditawarkan oleh Mr. Branson ini. Pertanyaannya, ilmunya seperti apa? Kalau wisata ya, wisata dalam negeri kemudian luar negeri itu sudah sangat umum. Ini adalah space tourism. Space tourism ditawarkan. Sudah ada konsumnya, sudah ada. Miliarder dari Jepang menawarkan 2 orang akan dibayarkan gratis nemenin saya untuk keluar angkasa. Tapi orang yang dipilih harus yang kuat ya, yang kuat secara fisik, diputar balik seperti ini ya, nggak muntah gitu ya, nggak juntai gitu. Nah, ini yang luar biasa ya, Virgin Galactic akan menawarkan ke publik ya untuk jasa space tourism ini. Jadi apa artinya, relevansinya dengan dies dari UTU ini? Bahwa ilmu pengetahuan ini berkembang sangat pesat sekali. Sangat pesat sekali, dihubungkan tadi dengan tema per hari ini, apa nyambungnya Bu Popi ya? Yang berhubungan dengan itu. Nanti kita lihat apa hubungannya. Apakah Indonesia bisa untuk meraih hal tersebut? Saat saya menjadi Atase Pendidikan dan Kebudayaan, saya mendampingi 5 sosok anak muda yang berasal dari Politeknik Elektronika Negeri Semarang, Surabaya, PENS,
mengikuti kejuaraan dunia lomba bersaing dengan negara-negara maju. Kejuaraannya itu adalah rancang bangun luncurkan satelit, dan menang juara ketiga. Iya, mahasiswa ini, coba bayangkan, tidak ada yang tidak mungkin. Oleh Pak Dubes dikasih jreng 5.000 US dollar hadiah dari uang pribadinya karena beliau pengusaha. Dan kejuaraan ini bukan hanya ini saja, ada yang di teknologi maritim juga menang kemarin, juara kedua, 2 grup. Mengapa? Sekolahnya itu Politeknik Elektronika Negeri Surabaya mendidik, menyiapkan setahun agar mahasiswanya bisa ikut lomba-lomba ke luar negeri. Disiapkan sejak dini. Ini semester 2 mahasiswanya. Semester 2 ada semester 3. Ada satu yang master ya. Karena ini keahliannya macam-macam. Ada yang ngurus logistik, ada yang ngurus untuk rancang bangun, ada yang belanja dan seterusnya. Dan ini mendapatkan penghargaan yang sangat luar biasa sekali. Cikal bakal Elon Musk. Iya. Nah ini ya, Pak Menteri Nadiem juga minta fotonya pada saat dia dianugerahkan ya, disambut dengan gegap gempita saat kepulangannya. Nah ada tren satu lagi ya, pertanyaannya, bagaimana cara membuat komponen-komponen pesawat ya, kemudian luar angkasa, hal-hal yang kita butuhkan. Baru-baru ini McKinsey, salah satu consulting firm terbesar di dunia, melakukan riset dan mempublikasikan riset dengan ahli-ahlinya yang ternyata saat ini ada yang disebut dengan titanium ekonomi. Anda tahu titanium? Bahan yang sangat mahal sekali titanium itu. Titanium ekonomi ini adalah sekelompok, ini baru diterbitkan baru-baru ini Oktober 22. Anda googling, belum ada istilah titanium ini, baru per hari ini saya berikan ke UTU spesial ya, karena sudah jauh hari ini Pak Rektor ini, sahabat saya Pak Rektor sejak dari 2017 ya, saat menjadi dekan UTU ya, kita sama-sama di AFEBI, Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia, sharing session juga untuk memajukan Fakultas Ekonomi saat itu ya, atas dukungan Pak Rektor Jasman saat itu. Apa ekonomi titanium ini? Sekelompok perusahaan berbasis teknologi industri yang mendefinisikan ulang masa depan manufaktur di Amerika. Anda tahu nggak, di Amerika itu sudah tidak ada yang namanya pabrik, semua disubkontrakan ke China, semuanya made in China. Bahkan saya kan kecil ya, orang Amerika tingginya sampai 1,780, nggak ada baju yang cocok ukuran saya. Saya nemunya made in Indonesia, dijualnya di Amerika. Iya, iya, saya lihat lah made in Indonesia karena cocok untuk ukuran saya. Tuh. Jadi international branded product yang ada di Amerika, Gap, Nike, Reebok, Victoria's Secret, itu dibikinnya di Indonesia, di Garmen di Bandung. Ada 4.000 pabrik garmen di Jawa Barat itu. Kalau Anda belanja ke Jawa Barat ada factory outlet, sisa-sisa ekspor, nah itu seperti itu ya. Nah, jadi ini mendefinisikan ulang masa depan industri manufaktur di Amerika Serikat, semua disubkontrakkan. Dan Amerika itu kolaps karena apa? Yang dulunya bisa produksi IC ya, integrated circuit, bisa memproduksi TV dan lainnya, sekarang tidak punya keahlian lagi, cuman bisa menjual saja karena semuanya disubkontrakan. Makanya mahasiswa hati-hati kalau mensubkontrakan tugas, tunggulah kehancuranmu. Iya. Dosen-dosen mensubkontrakan bikin jurnal, tunggulah kehancuranmu. Iya. Bapak Gubernur juga mensubkontrakkan ya untuk beberapa keputusan yang lain strategis, tunggulah kehancuran. Kita harus punya skill yang bisa kita kuasai. Seperti tadi UTU ingin menguasai di bidang yang namanya pertanian, di maritim, karena memang disitulah keunggulannya. Nah Amerika sekarang mendefinisikan ulang industri manufaktur yang bisa mencetak sebagai industri yang mengungguli. Nah di zaman Presiden Biden saat ini dikeluarkan yang namanya kebijakan, seluruh IC sekarang harus diproduksi di Amerika Serikat, dicari perusahaan-perusahaannya.
tidak boleh lagi diproduksi di China atau di negara lainnya. Banyak pengusaha Indonesia sekarang mencari, ingin menjadi mitranya. Untuk IC ini yang di komputer itu ya, kalau tidak ada IC semuanya nggak akan bisa jalan. Jadi di sini yang secara konsisten mengungguli pasar industri lainnya, menciptakan jutaan pekerjaan yang berkualitas dan mampu memimpin inovasi teknologi yang mendukung masa depan industri manufaktur di Amerika. Dan ternyata setelah diinventarisasi, Amerika memungkinkan kembali jaya di dalam industri manufaktur teknologi industri ini. Jadi di sini hasil penelitiannya ditunjukkan pembentuk titanium ekonomi itu adalah lebih dari 4.000 perusahaan, ada semuanya di Amerika Serikat. Perusahaan ini memiliki bisnis berinvestasi sampai return on investment-nya pada saat dia berinvestasi 11-15% itu bisa return. Dan yang sangat mengagetkan ini adalah UKM, usaha kecil yang memang skalanya di Amerika itu yang miliaran dolar ya, skala kecil. Produknya tidak jual branded, yang brand-brand seperti misalnya kalau kita lihat ada Apple ya, kemudian merek-merek terkenal seperti HP, ini adalah merek-merek yang tidak dikenal, tetapi mampu memberikan lapangan pekerjaan. Dan produknya itu hasil penelitian, kalau Anda lihat di dalam hasil penelitian itu adalah seperti spare part ya. Indonesia adalah salah satu eksportir spare part terbesar ke Amerika Serikat. Kemudian semikonduktor, pharmaceutical, komputer and elektronik adalah spare part kecil di sini ya, untuk industri elektrik, equipment, general machinery. Kemudian juga di sini ada devices, alat-alat kecil yang ternyata itu diciptakan oleh tangan-tangan UMKM. Jadi titanium ini adalah yang semuanya berbasis kepada teknologi industri yang membuat kita tergantung akan teknologi handphone, teknologi laptop, teknologi satelit, itu yang disebut dengan titanium ekonomi. Jadi tidak salah Pak Rektor bila kefokusan nanti di jurusan teknik informatika mengarah untuk mendukung salah satu supply untuk ini SDM nanti yang akan dicetaknya tidak menjadi masalah, kan ada jurusan-jurusan lainnya. Selanjutnya juga, jadi Amerika Serikat nanti akan merayakan 250 tahun perayaan Amerika Serikat, sudah direncanakan programnya apa saja hampir 10 tahun yang lalu, coba, dengan memiliki yang disebut dengan 10 ide-ide riset. 10 ide-ide riset pertama adalah future work, pekerjaan apa saja di masa depan. Kita sekarang bisa merasakan semua tergantung dengan online, semua bisa digantikan dengan teknologi. Memang ada yang tidak bisa digantikan dengan teknologi. Future of work ini semuanya diinventarisasi satu persatu sehingga membuat lapangan-lapangan kerja baru. Growing convergence, riset-riset yang menggabungkan dua industri, dua hal bisa dilakukan secara bersama-sama. Kemudian yang ketiga adalah data revolution seperti big data ya. Dengan yang namanya Python, software tertentu kita bisa mengetahui apa yang dilakukan orang lain di belahan dunia manapun dengan big data. Kemudian mid scale research infrastructure, infrastruktur yang saat ini menjadi tulang punggung negara-negara besar, negara-negara maju. Karena penelitiannya sangat berbeda-beda. Saya beruntung sekali diajak ya Pak Rektor menyusuri pantai barat, jalannya kualitasnya bagus sekali. Di situ ada sumbangan dari American people ya, USAID. Kualitas jalannya bagus sekali. Kemudian tiba-tiba masuk ke Melaboh, oh ini gambut katanya tuh, dengan teknologi. Itu teknologi. Itu yang disebut dengan mid scale research. Tidak mungkin disamakan membuat jalan di tanah gambut, di tanah rawa. Dan juga kalau Anda ingat dulu yang namanya bencana alam di Palu yang liquefaksi itu ya, yang bergoyang jalannya, itu beda teknologinya. Tidak bisa disamakan teknologi yang ada di Indonesia, di Amerika. Setiap orang, setiap negara, SDM yang ada di wilayah ini bisa mencetak keilmuannya masing-masing sesuai dengan kekuatan sumber daya alamnya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin, Anda harus percaya diri pada kemampuan Anda di sini ya. Kemudian ide-ide tadi ya, Antartika dieksplorasi oleh Amerika tidak henti-hentinya.
Apakah betul ada kerajaan di bawah laut, itu kan masih misteri ya, dieksplorasi oleh Amerika Serikat. Quantum leap ya, bagaimana komputer yang generasi yang lebih cepat, kemudian rule of life. Apa rule of life? Dulu cloning itu halal atau haram, boleh atau tidak? Embrio manusia dititipkan di embrionya domba, boleh nggak secara hukum? Ya, baru-baru ini juga sudah diumumkan kalau misalnya seorang wanita terancam keguguran, nanti bisa dikeluarkan si embrionya, dititipkan juga di binatang, karena kalau diteruskan bisa meninggal. Nah ini sudah diumumkan, boleh nggak secara keilmuan? Sekarang ini di Amerika tren mau punya anak beli ke bank sperma, siapa ayahnya nggak tahu, dan sudah banyak dilahirkan anak-anak melalui bank sperma dan nggak tahu ayahnya. Di tengah jalan pas udah gede tanya, ayah saya siapa? Ya, sampai ternyata ditemukan ada satu orang yang mendonorkan spermanya, anaknya itu sudah lebih dari 20 orang ya spermanya. Nah secara hukum keislaman bagaimana? Itu di Amerika. Kemudian juga sekarang sudah tren yang namanya LGBT juga tidak bisa punya anak kan ya, kemudian juga menitipkan ya, mencari surrogate mother. Nah secara hukumnya bagaimana ini, secara hukum keislamannya? Nah ini yang disebut dengan rule of life. Rule of life kita menggunakan syariah, hukum code law ya, hukum adat, atau hukum apa untuk surviving for the fittest gitu ya. Nah kemudian sekarang kita lihat ya, dihubungkan dengan Melaboh Aceh ini berdasarkan data dari BPS, itu kekuatannya di bidang pertanian, perdagangan, jasa pendidikan ya, penyediaan akomodasi dan seterusnya. Yang paling besar adalah pertanian. Sangat memungkinkan melahirkan yang namanya riset-riset kekinian karena memang memiliki keunikan. Di Melaboh ini memiliki keunikan, kemarin dibawa ke mangrove ya, luar biasa itu. Bisa dilahirkan bagaimana teknik mangrove untuk mengantisipasi tsunami di masa yang akan datang, dan bisa nanti diterapkan di negara-negara yang memang berbasis kepulauan dan kemaritiman, dan sudah ada ya. Dan mangrove itu sangat langka, masih langka, bisa ditekuni, jadi bisa ada lab alamnya gitu ya, lab alam di sini. Ini contoh ya, contoh. Nah kemudian ini trennya ya, tren hasil penelitian diprediksi setelah pasca Covid. Pak Jokowi waktu itu mengingatkan agar ditambah jumlah lulusan dari Fakultas Kedokteran karena dibutuhkan sarjana kesehatan, dokter-dokter ya, banyak yang meninggal saat itu. Dan ternyata berdasarkan tren, jadi yang warna biru ini ada pergeseran. Apa saja pekerjaan yang dibutuhkan setelah pasca Covid yang sekarang kita masih transisi ya, masih transisi, yaitu di teknologi kesehatan ya, kesehatan, care worker, yang para perawat itu dibutuhkan khusus untuk negara-negara besar. Jumlahnya meningkat di Amerika Serikat karena terjadi yang namanya jumlah orang tua melebihi dari jumlah anak mudanya, seperti di Jepang. Piramidanya sudah terbalik, lebih banyak orang tua dibandingkan anak-anak, dibandingkan remaja. Bahkan remaja-remaja di Jepang karena pekerja keras tidak mau punya anak buru-buru ya. Singapura pun juga mengalami hal yang sama ya, aging population. Dibutuhkan care worker saat ini, kebutuhannya tinggi di Inggris ya, di Prancis, di Jerman, di Jepang dan China. Kemudian STEM professional, jadi para lulusan yang berbasis dari science ya, science itu fakultas kedokteran gigi, fakultas ilmu keperawatan, kemudian teknologi, engineering ya, math ya, ilmu matematika itu dibutuhkan Pak saat ini karena dia memiliki kemampuan untuk membuat modeling ya, untuk membuat modeling seperti yang artificial intelligence yang meluncurkan mesin penjelajah rover itu adalah ahli matematika yang bisa mengeluarkan membuat turunan-turunan. Health professional. Nah kalau kita lihat di bawah ini yang hitam, terjadi penurunan yang drastis di negara baju itu untuk customer service. Dulu kita seneng kalau ke bank cantik-cantik, pakai rok mini, pakai rambut pendek, pakai lipstick ngejreng. Sekarang nggak perlu di negara-negara maju customer service itu, nggak perlu, cukup telepon aja.
pergeseran yang sangat drastis sekali. Apakah masih dibutuhkan misalnya perbankan syariah ya? Seperti apa? Apa yang dibutuhkan? Kemudian food services, layanan makanan, kemudian ini production and warehousing ya. Terjadi pergeseran-pergeseran. Ini yang diprediksi hasil penelitian tahun 2030. Nah kalau begitu bagaimana Bu? Ini kan ada fakultas pertanian, maritim, ya, kemudian fakultas ekonomi dan lain-lain yang ada di UTU. Apakah tidak dibutuhkan? Sangat dibutuhkan. Seperti tadi hasil penelitian menunjukkan, ya, hasil penelitian menunjukkan di sini lulusan-lulusan yang dibutuhkan di industri power, ya, kelistrikan, gitu ya, kemudian utilities, healthcare, teknologi, oil and gas and chemical, di sini tambang katanya ya. Kemudian industrial product, financial services, itu adalah industri-industri yang lulusannya sangat dibutuhkan oleh industri-industri ini. Berdasarkan ini ya, berdasarkan survei. Waktunya sudah habis. Oh ya. Nah, itu Kemudian izinkan saya menambahkan juga isu-isu yang saat ini tren juga ya. Hasil penelitian PricewaterhouseCoopers, salah satu consulting firm terbaik di dunia, setiap tahun melakukan survei kepada 4.000-an CEO sedunia. Dia bertanya tentang tantangan-tantangan yang akan dihadapi ke depan kepada para CEO itu. Nah, ini saya ingin membuat perbandingan. Tahun 2020, jadi surveinya dilakukan tahun 2019, ditanya CEO apa yang akan terjadi di tahun 2020. Ternyata hasil penelitiannya sangat akurat. Di tahun 2020 kita mengalami COVID kan, padahal surveinya tahun 2019. Yang akan dihadapi oleh kita adalah trade conflict. Apa trade conflict itu? Perebutan sumber daya. Sumber daya apa? Waktu saya di Amerika itu COVID ya, saya orang pertama yang kena COVID saat itu di embassy. Susahnya mencari masker saat itu. Pernah nggak kita mengalami? Masker sangat kurang. Bahkan Presiden Trump saat itu sampai mengancam perusahaan 3M, perusahaan Amerika, dia memproduksi masker tapi dijual ke negara-negara tanda. Kalau kamu ekspor barang itu akan diberhentikan usahanya karena kekurangan. Bahkan dulu waktu kena COVID itu kita kan harus dites, butuh regen gitu ya, bahan bakunya itu sangat langka sekali. Kita harus antri untuk dites apakah kena COVID atau tidak. Hasilnya saja juga tidak diumumkan. Itu terjadi tahun 2020. Jadi hasil CEO itu menunjukkan trade conflict, yang kedua uncertain economic growth. Pada saat tahun 2020 terjadi yang namanya pertumbuhan yang negatif. Kenapa negatif? Kita tidak boleh keluar rumah, pabrik-pabrik berhenti, tidak boleh produksi, hanya makanan saja yang diizinkan, bahkan membeli makanan pun juga dijatah. Itu terjadi tahun 2020, masa-masa yang sangat kita rasakan sekali dan diprediksi oleh para CEO. Dan availability of key skill, keahlian-keahlian tertentu yang diprediksi akan dibutuhkan. Nah, kemudian nih kita lihat ya, secara berdasarkan di Asia Pasifik, dan yang kedua secara global. Apa secara global? Ternyata di negara-negara tertentu itu banyak over regulation, banyak aturan-aturan. Ini mungkin di orang pemerintahan sama seperti PTN di orang pemerintahan ya. Seringkali kita itu para birokrat tuh mati kutu karena regulasi, bahkan jadi tidak bisa kreatif dan inovatif karena harus ikutin aturan begitu. Apalagi di TNI ya, di Polri itu harus mengikuti aturan. Overregulation ini yang menjadi masalah yang dihadapi, kemudian trade conflict dan juga uncertain economic growth, pertumbuhan ekonomi. Apa sih yang disebut ekonomi? Ekonomi itu adalah produksi dan konsumsi. Berapa yang diproduksi dan berapa yang dikonsumsi, itu yang dirasakan. Kemudian selanjutnya tahun 2021 ternyata overregulation menjadi permasalahan yang dihadapi karena masih belum bergeser. Walaupun COVID, ternyata banyak aturan-aturan yang jelimet yang tidak bisa membuat bergerak satu institusi. Dan dibutuhkan yang namanya aturan-aturan, ada trade conflict dan uncertain economic growth ya.
Dan tahun 2021 juga kita lihat secara global ini pandemic and other health crisis masih mendominasi di negara-negara besar lainnya. Begitu juga di Indonesia, saya perhatikan ternyata terkaget-kaget juga, banyak juga sekian persen ada yang belum divaksin COVID, ada juga yang belum di booster. Itu realitas yang kita hadapi. Belum lagi mental health ya, masalah-masalah mental health yang dihadapi oleh kita semua. Nah, ini mungkin menjadi pertimbangan kita juga secara tahun 2022. Ancaman yang diprediksi oleh para CEO itu adalah cyber risk, ancaman siber ya. Ancaman siber karena kita semua menggunakan sistem online dengan Zoom. Bagaimana mahasiswa misalnya nggak bisa mengakses kalau soalnya multiple choice, bagaimana caranya aman gitu ya. Sekarang ini dengan sistem online yang namanya skill pelajar seluruh dunia itu turun, skillnya menurun. Kalau dulu yang namanya soal diawasi, kecepatan untuk mengerjakan sesuatu itu cepat. Jadi ujian itu untuk apa? Untuk crisis management. Dalam waktu sejam Anda dikasih soal, harus selesai saat itu juga. Itu adalah skill. Tapi sekarang dengan sistem Zoom kita nggak tahu mahasiswa menjawab soalnya apakah benar nggak sendiri mikir atau googling. Terus dipakai Google Translate, udah gitu pakai yang namanya Turnitin atau pakai diparafrase gitu ya. Nah, jadi skillnya adalah skill hanya untuk memparafrase saja, mikirnya enggak. Dan itu terbukti hasil penelitian, skill mahasiswa selama zaman COVID ini dengan teknologi seperti itu menurun. Ya. Nah ini cyber risk tadi menjadi ancaman, health risk dihadapi oleh di industri pendidikan dimanapun. Bagaimana caranya? Ya. Nah kemudian selanjutnya ini yang satu menarik ya, hasil survei dari industri tentang hal-hal yang dibutuhkan. Ternyata sekarang ada pergeseran. Industri ternyata berharap customer satisfaction itu sekarang muncul kembali. Konsumen menuntut kepuasan. Sama seperti masyarakat menuntut agar puas dilayani oleh Pak Gubernur, oleh Pak Danrem, oleh Pak Kapolres ya, oleh Pak Rektor, oleh Pak Dekan Budekan. Ini sekarang tren kembali lagi. Kalau zaman COVID boro-boro customer satisfaction, yang penting ada barangnya. Sekarang ternyata pergeseran karena sudah banyak barang ya, dituntut customer satisfaction. Tapi mahasiswa pun juga harus bisa menunjukkan dosen satisfaction. Jangan nuntut dosen bagus tapi Anda tidak bagus ya, nggak bisa. Harus saling melengkapi gitu ya. Ini trennya, customer satisfaction itu sekarang menjadi pertimbangan para pelaku usaha dan juga para pimpinan agar bisa memberikan pelayanan yang lebih baik. Yang kedua adalah employee engagement. Bagaimana yang namanya keterikatan ya, engage, berinteraksi, itu adalah tuntutan-tuntutan. Tidak bisa hanya dengan berkirim email terus tidak ada diskusi. Bimbingan hanya nerima file terus tidak diskusi. Ada tuntutan-tuntutan tertentu ya. Karyawan pengen didengarkan, dosen pengen didengarkan. Pokoknya saya harus ketemu Pak Rektor, kalau nggak ketemu nggak jadi. Tuh kan, saya harus ketemu Pak Rektor, saya harus ketemu Pak Kasrem, Pak Kapolri. Engagement sekarang ini. Setelah turun pandemik ada tuntutan-tuntutan lagi. Dan bagaimana kita bisa untuk memberikan yang terbaik ya ini. Nah, mungkin ini ringkasan saja. Saya secara pribadi berharap ya, sebagai atas pendidikan dan kebudayaan, tugas saya meningkatkan jumlah orang Indonesia studi di Amerika Serikat dengan beasiswa LPDP. Ternyata jumlah yang studi ke Amerika Serikat dibandingkan ke UK, ke Belanda, ke Australia itu sedikit. Ke UK 1.200, ke Belanda 1.200, ke Australia 1.000, ke Amerika berapa coba? Hanya 600. Karena orang Indonesia sudah ketakutan untuk masuk ke world class university. Tapi kita patut bersyukur, mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur. Waktu itu Pak Gubernur Nova kami sambut di Washington DC karena mengirimkan 12 SDM dari Aceh studi di Amerika Serikat. Nanti kita minta ke Pak Gubernur agar ada lulusan dari UTU bisa lanjut S2 dan S3 di Amerika Serikat. Saya bantu nanti dikonekkan ke universitasnya ya.
harus semangat, TOEFL-nya minimal 550 ya, harus dari sejak sekarang, tidak ada yang tidak mungkin bisa. Nanti kebetulan ini ada wakil dari Pak Gubernur, kita minta jatah kalau bisa tambah, siapkan dari sejak sekarang bahasanya, tidak ada yang tidak mungkin. Anda mau kenalan dengan 12 mahasiswa nanti dikenalkan dari sejak sekarang, disiapkan. Untuk dosennya juga bila ingin untuk pertukarannya ya di sana bisa nanti diperkenalkan, tidak ada yang tidak mungkin. Jadi ini data di Amerika itu ada mahasiswa asing 1 juta, 500.000-nya dari Cina, yang kedua dari India, yang ketiga dari Saudi Arabia. Indonesia ranking ke-19, ada sekitar 9.000 mahasiswa Indonesia yang studi di Amerika Serikat untuk studi di bidang STEM, Science, Technology, Engineering, Math, dan Social Science juga. Jadi bidang-bidang tersebut tidak yang tidak mungkin, sangat memungkinkan. Bahkan ada tokoh, ada Kak Asna ya, S2-nya dari Harvard, S3-nya dari Columbia University, menikah dengan orang Amerika, orang Aceh dari USK, ini juga bisa membukakan akses ya. Jadi ini mahasiswa, Bapak Ibu, kita seringkali suka kalau kita ingin jadi juara lari, tanyanya adalah kepada juara lari. Kalau Anda ingin tembus studi ke Amerika Serikat, tanya sama yang udah tembus ke Amerika Serikat gitu. Jadi tip and triknya seperti itu, sehingga nanti bisa mendapatkan informasi yang akurat. Ini data ya, 53 mahasiswa asing. Nah, Amerika ini negara impian, dream country. Semua orang bisa masuk Amerika, tidak melihat suku, ras, bangsa, segala macam, semua terbuka asal Anda punya keahlian apapun yang dibutuhkan. Amerika ingat Garmin, ingat Starbucks ya, ingat Amerika, ingat Harley Davidson. Ini adalah negara Amerika dengan produk-produk yang dihasilkannya yang sudah mendunia kemana-mana ya. Dan kita menginginkan untuk itu. Dan peluangnya banyak, ada Fulbright ya, beasiswa Fulbright, ada beasiswa yang juga diberikan oleh universitasnya. Tidak ada yang tidak mungkin, sangat mungkin sekali. Ada program exchange, pertukaran ya. Bisa juga misalnya join lecture bersama-sama. Nah kemudian ini universitas-universitas pilihan biasanya ya, universitas pilihan yang diminati oleh orang Indonesia, biasanya ada di California, di Massachusetts, di Boston ya, kemudian di area Washington DC itu ada di DMV area namanya District of Columbia, Maryland, dan Virginia. Ini adalah universitas-universitas yang menjadi pilihan dan semuanya bagus-bagus sesuai dengan keunggulannya. Kalau UTU ini brandingnya adalah untuk agriculture, kemudian dengan marine, itu ada Rhode Island ya, kemudian pertanian di daerah tengah karena keunggulannya di gandum gitu. Di sana bisa belajar tentang produk turunannya, sangat memungkinkan untuk mempelajari universitas tersebut. Nah ini hasil survei saya saat jadi Atikbud, melakukan survei kepada 2.000 orang Indonesia. Kalau studi yang diminati untuk studi di Amerika Serikat itu pertama social science, yang kedua science ya, fisika, kimia, biologi seperti itu, kemudian engineering, teknologi. Ini surveinya. Mungkin juga ini trennya bisa berubah ya. Jadi macam-macam, ada fakultas hukum, semuanya ada. Dan LPDP itu sangat terbuka sekali. Ada beasiswa Indonesia Maju, beasiswa LPDP, ada program pertukaran, sangat memungkinkan sekali ya, peluangnya sangat tinggi sekali. Yang dibutuhkan oleh semuanya bukan hanya di level yang mahasiswa saja. Tadi saya bercerita ada Pak Letkol Wijayanto, Pak Kasrem yang saat itu juga dikirim ya oleh Bapak Panglima ke Hawaii, punya program untuk pertukaran yang disebut dengan Garuda Shield. Itu untuk profesional ya, profesionalnya di bidang TNI, di bidang Polri juga ada. Saat itu juga hadir ya, mengirimkan tenaga-tenaganya di berbagai bidang. Kemudian para peneliti di Ekman Institute juga kami bantu untuk penelitian di Harvard. Saat ini ada dosen ITB kami bantu di Harvard University untuk riset. Yang dibutuhkan apa sih? Motivasi. Tidak ada yang bisa memotivasi hanya diri kita sendiri. Semuanya serahkan sama yang Maha Kuasa. Ya, daya juang, jangan cengeng. Pertarungan itu sangat ketat sekali ya. Jangan cengeng. Kita harus mampu memenuhi otak kita yang kosong, waktu kita dengan hal-hal yang produktif.
cari akses, cari network sebanyak-banyaknya, karena ini alam ini sangat indah sekali di Melabuh ini. Aduh, surga Pak Rektor, makanannya enak, udaranya, kemarin saya lihat orang berlomba-lomba ke pantai, Masya Allah, ini lautnya indah sekali ya, kemudian ada mangrove, indah sekali ini, alamnya sangat luar biasa. Dan fokus, 3 aja fokus ini, baik untuk dosen juga ya, untuk semuanya 3 ini, motivasi, daya juang, dan kefokusan untuk meraih apa yang kita inginkan. Ini yang terakhir mungkin ya, beberapa universitas impian, world class university, ada Harvard, Stanford, dan lain sebagainya, itu sangat memungkinkan untuk dilakukan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, selamat Dies ke-16. Semoga UTU menjadi universitas kebanggaan kita yang mampu mencetak SDM unggul sesuai dengan bidangnya dan bisa berkarya bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.